Mas Taruna. Lagu Mas Taruna, dan sekarang kita berdiri, kita masih berdiri, akan mengajak adik-adik untuk menyanyi di lagu pembuka yang berjudul Hai Bangkit Bagi Yesus di KJ 340. Kami akan mulai IHMPT, kiranya Kau berkati ibadah ini mulai amal, berkenan hingga akhirnya. Biarlah firman Tuhan pada hari ini dapat bertumbuh dan juga berkembang, dan juga dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai Tuhan dan juga terus. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah selesai. Haleluya, amin. Kiranya pada kita hari ini terambil dari Amsal 1 ayat 8 sampai 10. Kita membacanya seperti kita membaca Mazmur. Amsal 8 ayat Amsal 1 ayat 10 berjudul Nasihat dan Peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau,
Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, dan sebelum kita menyiapkan hati kita, mari kita siapkan kita kepada Tuhan, yang dimana sambil kakak juga mengajak adik-adik untuk menyanyikan di KC 17 bait 1 dan 2 yang berjudul Tuhan Allah Hadir. Adik bisa silakan dulu. Persiapkan bacaan firman Tuhan yang pada saat ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 1 ayat 8 sampai 19. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat kudus-Mu Bapa. Kami berterima kasih untuk kehidupan, untuk kesehatan, kekuatan yang boleh menjadi bagian kehidupan kami hingga sampai pada saat ini. Semuanya karena anugerah kasih sayang Tuhan bagi kami semua. Saat ini, ya Bapa, kami anak-anak-Mu mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, ya Tuhan, terangilah hati pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Jamahlah hati kami, pikiran kami. Bentuklah kami Tuhan lewat firman-Mu untuk menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa menyenangkan hati, yang boleh menyaksikan kemurahan kasih Tuhan di dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Mari adik-adik sekalian, kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Amsal pasal 1 ayat 8 sampai 19 yang mengatakan demikian.
nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi leher. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Disilakan duduk. Adik-adik yang diberkati Tuhan, shalom bagi kita semua. Saat kita membaca dan mendengar kitab Amsal, pasti kita akan teringat akan Raja Salomo yang begitu terkenal bijaksana dan penuh hikmat, dan juga sangat identik dengan penulisan kitab Amsal, di mana sepanjang hidupnya ia telah menulis 3.000 Amsal dan 1.005 kidung. Itu dapat kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal 4 ayatnya yang ke-32. Di samping ada penulis-penulis lainnya, antara lain Agur dan Raja Lemuel. Adik-adik yang diberkati Tuhan, Amsal atau masal diartikan sebagai ucapan orang bijak atau perumpamaan atau peribahasa berhikmat. Amsal bertujuan memberi hikmat dan pengertian mengenai perilaku yang bijak dalam praktek hidup keseharian, dalam hubungan manusia dengan sesamanya, di tengah kehidupan keluarga, masyarakat, persekutuan, dan dalam relasi manusia dengan Tuhan, Sang Pemilik dan Penguasa kehidupan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus,
Dengan mempelajari Amsal, orang akan takut Tuhan, beroleh hikmat, kepandaian, kebijaksanaan, kejujuran, keadilan. Hidup di dalam kebenaran, mampu untuk menolak segala bentuk godaan, tawaran-tawaran duniawi yang hanya akan membawa mereka pada penyesatan dan kesengsaraan hidup. Sebagaimana termuat dalam bacaan firman Tuhan pada saat ini. Adik-adik teruna yang mengasihi Tuhan Yesus, sangat jelas dalam bacaan firman Tuhan pada saat ini kita melihat bahwa Salomo sangat perhatian dalam pembentukan iman dan karakter anak muda atau orang muda. Bagi Salomo ada dua hal yang harus dimiliki orang muda dalam menjalani kehidupannya. Hal yang pertama yakni sikap hidup yang takut akan Tuhan. Artinya hidup dalam pengenalan akan Tuhan, belajar firman Tuhan, dan melakukan segala sesuatu sesuai dan berdasarkan firman Tuhan atau kehendak Tuhan. Hal yang kedua yaitu sikap yang mau mendengarkan berbagai nasihat, peringatan, pengajaran, dan didikan orang tua. Kedua hal ini sangat penting untuk dimiliki oleh orang muda atau anak-anak muda. Dengan hidup takut akan Tuhan dan dengar-dengaran pada nasihat, peringatan, dan didikan orang tua, pasti akan menghasilkan buah-buah kesaksian hidup dalam perilaku dan gaya hidup yang arif bijaksana. Hidup takut akan Tuhan dan dengar-dengaran pada nasihat, peringatan, dan didikan orang tua akan menghasilkan buah-buah kesaksian hidup yang memancarkan energi yang baik, indah, seindah kalung dan hiasan kepala yang melukiskan kesejahteraan dan kehormatan. Dengan hidup takut akan Tuhan dan dengar-dengaran pada nasihat dan didikan orang tua akan menghasilkan buah-buah kesaksian hidup yang dilimpahi oleh kasih dan penghargaan di dalam pandangan Allah dan manusia.
Adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, seorang ibu bercerita kepada saya beberapa tahun yang lalu. Saat itu beliau adalah seorang dosen di salah satu perguruan yang berhasil dan cukup mapan dalam kehidupannya. Tapi dia mengatakan, jangan lihat saya sekarang ini, tapi apa yang saya lewati, apa yang dia lalui, proses hidup yang ia jalani sejak kecil dan lanjut pada kehidupan remaja, dewasa, sampai menyelesaikan pendidikan dan menjadi orang yang berhasil, itu tidak mudah. Kehidupan yang penuh dengan keteraturan, kedisiplinan, kehidupan yang bertanggung jawab yang ditanamkan oleh orang tua, itu salah satu menjadi dasar atau salah satu yang membuat, yang mendatangkan keberhasilan dalam kehidupannya. Dia katakan bahwa mereka dibina dengan disiplin yang kuat, taat dalam beribadah. Hari demi hari dijalani dengan kesetiaan untuk membaca dan belajar firman Tuhan. Dia katakan keberhasilan yang dia jalani adalah kemurahan Tuhan, berkat Tuhan, dan beliau berterima kasih untuk didikan, untuk pembinaan, untuk asuhan yang diberikan orang tua, yang ia jalani dengan ketaatan, kepatuhan, dengar-dengaran pada apa yang diajarkan oleh orang tua. Dan ia katakan saat ini hasil yang ia terima berkat dari semua itu. Kita banyak mendengarkan kesaksian-kesaksian hidup orang-orang yang terkenal, mungkin orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang boleh katakan hebat, sukses dalam kehidupannya, tidak terlepas dari proses hidup yang benar-benar dijalani dengan kesetiaan, kepatuhan, ketaatan, dengar-dengaran pada orang tua, pada ajaran didikan orang tua, dan kesetiaan di dalam hidup takut akan Tuhan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, firman Tuhan saat ini mengingatkan kita sebagai orang muda untuk bersikap dan mengambil keputusan. Sebab sikap dan keputusan kita saat ini akan sangat menentukan kehidupan kita di masa depan. Sikap hidup takut akan Tuhan akan membuka hati pikiran kita firman Tuhan akan memberikan wawasan-wawasan, pengajaran-pengajaran
menanamkan begitu banyak hal dalam kita menjalani kehidupan ini. Dengan hidup takut akan Tuhan, kita membuka hati dan pikiran Tuhan pada firman-Nya, memberi telinga untuk mendengar nasihat didikan orang tua, maka akan ada banyak ilmu yang akan Tuhan tanamkan dalam diri kita, pikiran dan perasaan kita, yang akan membuka wawasan-wawasan kita untuk menjadi berkat bagi sesama dan bagi kemuliaan Tuhan. Hidup mengabaikan firman Tuhan, mengindahkan nasihat didikan orang tua, menjadikan kita orang yang sangat bodoh, orang yang akan binasa oleh jerat kebodohan itu sendiri. Kiranya firman Tuhan pada saat ini boleh menjadi satu nasihat, pengajaran, dan peringatan bagi kita untuk menjalani kehidupan kita selanjutnya, menuntun kita untuk mengambil sikap yang akan menentukan masa depan kita, yang penuh dengan kelimpahan berkat Tuhan, ataukah binasa di dalam kebodohan. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita sekalian. Amin. Oke, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kakak mengajak adik-adik untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar tadi. Di mana kita akan merespon dan kita akan menyanyikan lagu di KJ 370 yang berjudul Ku Mau Berjalan Dengan Terus Terang. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang boleh kami dengar saat ini. Tuntunlah kami ya Bapa, pimpinlah kehidupan kami, terangilah hati pikiran kami, untuk kami benar-benar mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami hidup menjadi berkat bagi sesama. Tuhan menuntun kami untuk selalu mendengarkan firman, melakukan kehendak-Mu, agar kehidupan kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan dan membawa kesukacitaan bagi keluarga, bagi orang tua, bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini Tuhan kami berdoa untuk setiap anak-anak kami
mereka yang masih di dalam pertumbuhan dan perkembangan. Selaku anak-anak muda, mereka akan berhadapkan dengan berbagai macam warna kehidupan, tantangan, cobaan, godaan. Oh Tuhan, kasihanilah mereka. Pimpinlah kehidupan mereka Tuhan, untuk mereka mempunyai satu komitmen hidup untuk takut dan hormat kepada Tuhan, setia dalam mempelajari firman, setia di dalam pengenalan akan Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jauhkan Tuhan dari segala berbagai macam rupa-rupa pencobaan godaan yang dapat menyesatkan hidup mereka. Tuhan tuntun mereka, penuhi mereka dengan hikmat, agar mereka mampu untuk memilih mana yang terbaik bagi mereka, mana yang tidak baik bagi mereka. Dan bimbinglah mereka Tuhan untuk tetap setia di dalam pengenalan akan Engkau. Bapa dalam surga, memberkati Tuhan pelayanan di tengah-tengah jemaat Bukit Kasih. Memberkati ya Bapa, hamba-Mu Bapak Pendeta Elia Kartono Papa. Memberkati hamba-Mu Ibu Pendeta Ana Teguh Peori. Memberkati ya Tuhan para penatua diakon, pengurus ke-6 Pelta, bidang-bidang komisi-komisi yang ada. Memberkati juga Tuhan hamba yang turut di dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat, Pendeta Emeritus Benaji Simon. Tuhan, mampukan kami untuk bergandengan tangan, seiring sejalan di dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan, agar nama Tuhan saja yang kami muliakan di dalam segala karya pelayanan kami, sesuai dengan talenta dan berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintah kami, dari pusat sampai ke pelosok-pelosok negeri. Tuhan tolong, Tuhan mampukan pemerintah kami di dalam menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab demi mewujudkan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami mohon berkat Tuhan untuk keamanan dan ketahanan bangsa dan negara kami. Tuhan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus. Kiranya Tuhan, negara kami tetap satu, tetap teguh berdiri di dalam ikatan dasar negara kami, yaitu Pancasila. Kami mohon Tuhan, dijauhkan dari rupa-rupa perpecahan, upaya-upaya untuk memecah. Tuhan tolong teguhkan negara kami untuk tetap menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang damai, yang aman, yang sejahtera. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang menderita sakit, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Lawati mereka dengan kasih, kuasa, jamah mereka Tuhan.
agar aliran kesembuhan boleh menjadi bagian kehidupan mereka, dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat GPIB Bukit Kasih, dengan semua pergumulan, persoalan yang ada, terlebih Tuhan di saat pandemi saat ini. Tuhan tolong kami untuk kami terus percaya dan mengandalkan hidup kami hanya di dalam kasih dan kuasa Tuhan, agar kehidupan kami tetap berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki, sehingga kami mampu untuk menjadi saksi-saksi Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, inilah doa kami, syukur kami, harapan kami, sungguh tiada sempurna adanya. Kami mohon Tuhan sempurnakan dalam doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang dari waktunya kita untuk memberikan persembahan, kita memberikan sebagian dari apa yang kita punya. Untuk itu, mari kita menyanyi dari Kitab Bagi 39, bukan karena upah. Dan dimana kita sudah menyanyi dan sudah memberikan persembahan kita kepada Tuhan, dan sekarang kakak mengajak adik-adik untuk berdoa, untuk mensyukuri persembahan yang kita berikan. Oke, mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas berkat yang memberikan, dan terima kasih juga Engkau telah membimbing kami, jalan yang benar ya Bapak. Terima kasih juga Engkau telah berikan nafas kehidupan bagi kami, hingga kami bisa hidup sampai saat ini ya Bapak, dan beraktivitas sampai saat ini. Terima kasih ya Bapak, itu semua karena karunia-Mu, itu semua karena kasih-Mu, itu semua karena kehebatan-Mu ya Bapak, kami bisa ada di sini. Dan terima kasih juga ya Bapak atas penyertaan selama ini, dan di mana kami juga ingin berdoa, kami ingin bicara kepada-Mu ya Tuhan. Lewat doa ini kami ingin mengucapkan terima kasih karena kami bisa memberikan persembahan yang kiranya dapat membahagiakan dan dapat memberikan sedikit yang kami punya kepada-Mu ya Bapak. Semoga dapat berkenan bagi gereja dan pelayan dan juga rakyat yang ada di muka bumi ya Bapak. Dan khususnya dari persembahan itu kami dapat membantu orang-orang yang membutuhkan.
kami. Terima kasih Bapak, itu semua karena kasih-Mu kami bisa sampai saat ini. Terima kasih, dan inilah doa ucapan syukur kami panjatkan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman ada di semuanya, mari kita boleh berdiri. Kita Yes. akan bertemu pada kita pada hari ini Yes. dengan menyanyi dari Hidup Jemaat 249 bait yang pertama. Serikat persaudaraan. Baiklah, adik-adik yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Mari berdiri. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya.